Salum, Alkitab mencatat dunia ini kejahatan rohani, moral, karena ada perempuan cabul ya. Kita bicara Alkitab dalam nubuatan. Tidak bertambah baik, tambah jahat. Ya. Pantas saya berpikir, kenapa 20 tahun lebih nubuatan Alkitab yang saya bawakan kepada gereja-gereja, terutama para pimpinan gereja-gereja organisasi, dominasi semua dunia, kan dalam pimpinan organisasi ada jabatan-jabatan. Mereka selalu menolak nubuatan itu yang benar. Rupanya mereka gila jabatan, tumpang tindih jabatan yang melihat nubuatan itu mengerikan. Kan nubuatan kitab Wahyu sebenarnya kalau ditafsir dengan benar, penganiayaan, ya, bicara akar segala kejahatan adalah uang, dan seterusnya, inventaris gereja, itu kan bertentangan dengan para pimpinan sekarang yang mencari aman dalam tumpang tindih jabatan dalam organisasi. Itu sebab jangan heran kenapa para pendeta kalian kalau lagi pemilihan ketua rebutan mencari dukungan. Ini saya tahu itu dari Alkitab. Markus pasal 10 saya baca. Kenapa mereka menolak nubuatan Yesus? Ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedus, mendekati Yesus. Guru, kami ingin engkau melakukan apa yang kami minta dari engkau. Jawab mereka, apa yang kamu kehendaki? Kata mereka, perkenan kami duduk dalam kemuliaan kelak, seorang sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Namun kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapat kamu minumkan cawan yang kuminum atau dibaptis dengan baptisan yang kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata mereka, memang kamu harus minum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Namun hal duduk di sebelah kanan aku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu untuk orang-orang yang telah ditentukan. Jadi dalam peristiwa ini, mereka dalam perjalanan menuju Yerusalem, dan Yesus tahu waktunya sudah dekat untuk ditangkap, dianiaya, dibunuh, dan mati. Dan nubuatan ini ada di perjanjian lama yang diketahui juga para murid dan orang Yahudi. Oke. Dalam perjalanan ini Yesus mengingatkan 3 kali tentang hal itu. Dan kalau kita lihat nih, ikuti peristiwa kronologis perjalanan, mereka rebutan jabatan di sini. Bila mana Yesus jadi raja ketika mereka jalan ke Yerusalem. Ini poin itu. Sedangkan Yesus sedang membawa nubuatan itu akan digenapi. Dari pandangan yang saya lihat ketika seruan hari menyatakan suatu nubuatan dari Bapak tentang kegenapan patung itu, yang kita tahu di Amerika sedang bergejolak tentang undang-undang itu. Terus kenapa mereka malah mendukung pembajakan konteks kan ya? Dan ini bukan baru pertama kali. Atau didukung sama gereja-gereja untuk menolak nubuatannya. Perhatikan ini Alkitab. Rupanya gila jabatan mereka. Karena nubuatan kitab Wahyu kan mengerikan, penganiayaan. Sedangkan mereka lagi jabatan direktur ini, direktur sana. Kepala ini, ketua ini. Mereka tidak mau rasa zona nyaman mereka diambil oleh nubuatannya siapa-apa. Dirusaklah pengaruh itu di jemaat kan. Sebab mereka andalkan dengan doktrin manusia, rokok. Kan begitu. Inilah mereka ini. Coba kita ke atas. Dalam Markus pasal 10 ayat 32, judulnya pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ini yang ketiga kali. Ya. Yesus dan murid-murid sedang berjalan, murid bercengang dan orang-orang yang mengikuti dia merasa takut sekali. Yesus memanggil ke-12 murid dan mengatakan kepada mereka, apa yang akan terjadi atas dirinya. Apa tentang nubuatan? Aku akan dibawa para imam, dianiaya dan dibunuh. Dalam 3 hari aku akan bangkit. Lihat. Mari kita coba lihat sebelumnya. Dalam Markus pasal 8, awal dia menyatakan suatu nubuatan dalam perjalanan menuju Yerusalem.
menunjukkan nubuatan yang dikatakan sedikit lagi digenapi. Dan kebetulan nubuatan menceritakan tentang dia, Mesias itu, yang akan dibunuh. Sedangkan murid-murid berpikir dia akan jadi raja seperti Amerika hari ini. Yesus adalah raja. Inilah undang-undang seperti murid-murid yang bodoh. Mereka ingin apa? Pemimpin gereja yang mau membuat Yesus ada raja di bumi dengan undang-undang itu. Mereka ingin jabatan. Orang-orang Amerika ini ingin jabatan. Apalagi gereja negara. Udah bukan pejabat rohani lagi, pejabat politik sekaligus dia. Yang melakukan kebijakan-kebijakan kepada rakyat. Seperti hukum Taurat Musa ke orang Farisi kan. Kalau kita lihat dalam Markus 8, ya. Nah, kita lihat dalam Markus 8. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus ayat 31. Yesus mulai mengajar kepada mereka bahwa anak manusia sedang banyak penderitaan oleh tua-tua, imam kepala dan ahli Taurat dibunuh dan bangkit sudah 3 hari. Hal itu dikatakan dengan terus terang. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Lalu berlari Yesus dan memandang murid-muridnya. Ia menegur Petrus dengan keras. Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikir manusia. Lalu Yesus memanggil banyak orang, berkata mereka, jika seorang yang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibku. Kemudian Markus pasal 9 ayat ke-30, Yesus dan muridnya berangkat dari situ melintas Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab sedang mengajar murid-muridnya. Kemudian dia berkata, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sudah dibunuh ia akan bangkit. Tapi kemudian murid berkata, siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian kembali ke Markus pasal 10. Kembali lagi, Yesus mengingatkan tentang apa yang akan digenapi, dia akan dibunuh, dan 3 hari dibangkit. Murid-murid kembali, siapa yang terbesar? Jabatan lagi. Itu sebabnya, kenapa gereja-gereja selalu menolak nubuatan seorang misiuner? Isi dari nubuatan itu nggak enak. Karena kalau Yesus mati kan mereka ketakutan. Yohanes pasal 20, mereka kunci itu pintu. Mereka kan mengandalkan Yesus. Dan mereka ekspektasi, mereka Yesus adalah raja secara politik, secara sekuler, seperti Amerika hari ini. Protestan-Protestan Amerika. Mereka pikir begitu. Jadi mereka gila jabatan. Jadi pokoknya Yesus adalah raja. Kemudian kita bikin istirahat hari Minggu senasional. Nah, berarti doktrin gereja kan. Nah, kita pejabat lah di White House. Kan begitu pendeta-pendeta. Gila jabatan dia. Seperti murid-murid ini. Sehingga dia menolak nubuatan yang saya bawakan. Yang untuk dunia diberikan dalam Wahyu 18. Perhatikan. Yesus katakan, jika engkau tidak dapat menyangkal dirimu, pendeta, jika kamu tidak menyangkal posisi jabatanmu, sehingga kalian menolak suatu nubuatan yang benar, oleh karena status atau apapun, jika kamu tidak bisa menyangkal dirimu, engkau tidak bisa menjadi murid Yesus. Itu kata Yesus. Dia tidak bisa menyangkal gila jabatannya, sehingga apa yang dikatakan Yesus enggak mengena kepada hati dan pikiran. Zona aman nih kita. Kita udah di direktur ini, direktur itu. Kalau kita dengar amaran dia, akan segala kejahatan uang, orang buang tidak masuk surga. Mulai dia, gak suka. Ini terjadi pada pendeta, 20 tahun lamanya. Mau cari-cari kesalahan seperti orang Farisi. Ya, gue dipengaruhi jemaat. Menghalangi mereka masuk pintu surga ketika mereka punya kunci pengetahuan surga. Kita udah belajar dari Facebook kali ini ya. Facebook yang saya sudah ganti sekarang. Jadi, dapatkah kamu minum cawan seperti yang aku minum? Cawan itu suatu penganiayaan, suatu penderitaan loh, gereja. Sampai Yesus kini berdoa, kalau boleh Bapak ambil cawan ini daripada aku. Mengerikan itu. Tapi kita disuruh minum cawan. Dalam Yohanes pasal 15, jika dunia menganiaya aku, dunia juga akan menganiaya kamu. Jika dunia membenci aku, dunia akan membenci kamu. Kemudian ayat terakhir, jadi kamu harus bersaksi. Yesus dianiaya karena bersaksi. Banyak perbuatan baik yang kulakukan, perbuatan mana yang engkau mau lempari batu, bukan perbuatan karena kesaksian. Karena itu gereja menolak nubuatan Alkitab oleh karena gila jabatan. Seperti Markus pasal 10 yang kita pelajari sama dengan murid-murid.